Oke, bayangin kalian jadi alien ya, mendarat di planet lain yang super tertib, di mana berdiri di eskalator aja ada peraturannya. Dan rebutan tempat duduk pakai apa? Pakai tisu. Oh iya? Yes. Jadi waktu aku pertama ke Singapura tuh rasanya beneran kayak nyasar ke dunia lain gitu ya. Jadi oke, welcome back to GoVlog Podcast dari Kopi Merantau. Saya Raymond Harrison, seorang AI engineer dari Singapura, bukan alien ya. Dan Aku William Harrison, seorang project manager dari Australia. kita grab kopi masing-masing dan kita minum bareng karena hari ini, di episode hari ini kita akan ngobrol dan ngebahasin culture shock yang aku alami dan mungkin kalian juga bisa alami kalau kalian berencana untuk merantau ke Singapura. Oke, Koko punya satu pertanyaan. Bener nggak sih di Singapura permen karet ilegal? Nah, ini menarik nih. Jadi banyak orang mikir ya permen karet itu ilegal. Jadi ini setengah betul. Bahkan kemarin aku baru pulang dari Malaysia ya, aku beli 3 pak permen karet. Teman-teman Singapura aku pada bengongin aku, "Kamu yakin kamu mau bawa itu masuk? Nanti kena imigrasi, kena masalah." Enggak. Permen karet itu ilegal kalau kamu menjual permen karet. Jadi penjualan dari permen karet itu ilegal. Tapi pengkonsumsian permen karet, the consumption of bubble gum is not illegal. Jadi kalau kamu makan permen karet, legal. Tapi kalau kamu bawa segepok kayak gitu masuk imigrasi ya ditanya lagi, ini kamu bawa segini banyak mau jualan atau apa? Ya jadi itu suatu poin yang lumayan menarik ya kayaknya. Di Indo kalau misalnya orang nyetir gini-gini, terus orang buang sampah sembarangan dan lain-lain. Kamu masuk ke Singapura gimana? Nah itu kita bahas nanti ya. Jadi perbedaan orang-orang Singapura, orang Indo, bagusnya apa, jeleknya apa. Singapura tidak selalu semuanya bagus juga ya. Jadi sekarang kita mulai dari konteksnya dulu ya, konteks aku. Jadi 10 tahun yang lalu, bayangin aku masih bocah, masih umur 15. Seorang bocah umur 15 ini kebetulan juga hoki dapat, aku diberkati bisa mendapatkan beasiswa untuk beresin SMP dan SMA saya di Singapura. Jadi saya dapat yang namanya ASEAN Scholarship. Dan seremnya ya bocah umur 15 ini harus meninggalkan ketek orang tua lah di umur 15 ya. Dan ini bisa lumayan serem ya, soalnya waktu itu aku masih bener-bener bocah banget lah. Saking bocahnya aku dulu, aku belum legal untuk naik pesawat sendirian tanpa pengawasan orang tua. Jadi waktu aku pertama kali ke Singapura tuh orang tua aku harus nulis kayak consent form buat mengizinkan aku terbang ke luar negeri tanpa pembimbingan orang tua. Apa tuh consent Tapi form? ya enaknya apa? Consent form itu apa? Consent form itu surat buat nunjukin kalau orang tuanya menyetujukan kalau saya diizinkan dan boleh terbang ke Singapura. Ada enaknya juga nih, beasiswa yang aku dapetin ya, itu mencangkupi segalanya ya, mulai dari tiket pesawat 2 tahun sekali dikasih, asrama dibayarin, sekolah dibayarin, uang jajan pun dikasih. Berarti itu beasiswa 100% dong? Biasa beasiswa kan pakai persenan ya? Beasiswa 100% dan plus-plus karena nggak cuma 100% duit sekolah, plus-plusnya bukan yang macam-macam ya. Tapi juga termasuk asrama, uang jajan, dan tiket pesawat. Dan begitu nyampe di Singapura, rasanya tuh semua beda banget deh. Nanti cara dapetin beasiswa itu dikasih tahu lagi di video sebelahnya lah ya. Nah, jadi kalau kalian mau tips and tricks buat dapat beasiswa ke Singapura gimana caranya, mungkin silahkan di komen, kita bisa bahas juga di podcast sebelah. Nah, jadi waktu aku SMP ya, aku tinggal di sekolah. Jadi aku tinggal di asrama sekolah, kita sebutnya boarding school. Jadi kita masuk ke segmen berikutnya, boarding school di Singapura. Sekolah yang aku masukin itu namanya ACS Independent. Jadi ini mereka punya boarding school sendiri dan ini di Singapura termasuk sekolah yang lumayan elit ya. Jadi orang-orang kaya atau orang-orang yang Punya ilmu. Pintar. punya ilmu atau ya yang benar-benar high class tuh ACS itu tempatnya orang-orang seperti itu ya. Jadi aku selama di Singapura juga SMP aku di sana, SMA aku masuk neighborhood school. Jadi di sini aku juga nanti mungkin mau bahas ya perbedaan antara sekolah elit dan sekolah biasa di Singapura kayak gimana, culture-nya juga beda banget. Apa? Sekolah pemerintah yang kedua. Bukan I'm not sure, tapi lebih ke neighborhood school. Kayak sekolah yang memang
orang datang ke sekolah itu karena deket ke rumah aja gitu, bukan orang yang benar-benar pengen ke sekolah itu walaupun tinggalnya jauh banget karena sekolahnya bagus gitu. Jadi waktu aku SMP, aku tinggal di boarding school, dimana wah peraturan tuh banyak banget, dan kita punya yang namanya curfew. Curfew itu kayak jam malam ya. Kalau nggak salah setiap jam 10 teng semua orang harus udah di dalam kamar masing-masing, bakal ada roll call. Mereka lihat siapa aja yang ada, siapa aja yang nggak ada, dihitungin. Dan kalau misalnya kita telat ya 10.01 aja, itu bahaya banget. Itu bisa sampai dipanggil ke kepala sekolah bisa putusin beasiswa kita. Enak ya kamu jam 10, kok 9.30, Reh? Ya, jam 10 sebenarnya masih lumayan oke. Aku punya teman ya dulu di sekolah lain, kalau nggak salah curfew-nya tuh jam 7 malam ya. Jadi ya susah banget mau keluar-keluar juga. Tapi ya itu mereka cewek. Aku sekolah di all boys school, jadi satu sekolah semuanya cowok itu ya. Pada waktu SMP. Dan kalau kita mau masuk asrama tuh harus tap fingerprint. Jadi fingerprint ini ya, kalau kita keluar kita tahu mereka tahu kalau kita masuk, mereka juga tahu kita masuk jam berapa. 10.01 langsung ke kepala sekolah. Jadi benar-benar ketat ya. Terus orang Indo gimana tuh yang culture-nya ngaret-ngaret terus? Ya jadi harus pada disiplin semua di sini. Tapi yang menariknya juga karena kita ya, anak-anak beasiswa yang lain yang pada kesini kan mereka juga meninggalkan keluarganya masing-masing di negara masing-masing ya. Jadi banyak yang homesick. Jadi aku dulu ingat ada orang Cina kalau malam-malam tuh selalu lari keliling lapangan di sekolah karena homesick, biar nggak kangen banget sama orang tuanya. On the other side, ada orang-orang seperti aku yang lumayan ngerasa bebas, akhirnya bebas dari orang tua, jadi aku bisa lari-lari di tengah jalan di Singapura, teriak-teriak kata-kata kasar kebun binatang bahasa Indonesia, rasanya nggak ada yang ngerti ya. Padahal itu ternyata aku salah, ternyata banyak orang Indonesia juga di Singapura ya. Jadi kalau kalian ke Singapura jangan teriak-teriak kebun binatang, karena orang di Singapura juga semua kebanyakan bisa ngomong setidaknya 2 bahasa ya. Satu bahasa Inggris, kedua bahasa mother tongue mereka masing-masing, antara Mandarin, Tamil atau Malay. Dan Malay ini sangat mirip sama bahasa Indonesia. Oke, kita sekarang masuk ke culture-culture yang ada di Singapura ya, yang lumayan menarik ya. Kaget banget tuh kalau di Singapura mau cari makanan yang lebih murah, kita datangnya bukan ke restoran-restoran, bukan di mall, tapi ada yang namanya hawker center. Hawker center ini kayak food court di pinggir jalan gitu ya. Dan kalau hawker center ini lagi penuh dan orang lagi nyari meja yang kosong, gimana cara mereka reserve the table, gimana cara mereka booking table itu ya? Mereka taruh tisu banyaknya. Terus mereka tinggalin tempatnya. Jadi kalau orang lihat tisu ada di atas meja, artinya itu meja udah punya orang itu gitu. Aku nggak tahu tuh itu waktu pertama kali ke Singapura. Jadi pertama kali ke Singapura, aku cari meja di hawker center, aku ingat ya. Aku lihat ada tisu, aku bawa makanan kan. Aku belum cari meja, aku ambil makanan dulu. Aku lihat meja, oh ada tisu. Oke, aku taruh. Aku mikir kayak, oh baik juga Singapura ya. Di food court gini aja setiap meja dikasih tisu kali ya. Aku pakai tuh tisu, aku nggak tahu itu tisu punya orang. Orangnya datang, orang yang punya meja itu datang, liatin aku, ngambil tisu dia, kabur ya. Awalnya aku nggak tahu what's his problem gitu. Apparently yes, that's a culture in Singapore to use a tissue to reserve a table. Itu di Singapura kita sebutnya chop. So I chop the table, meaning aku taruh tisu di table ini, artinya tisu ini table ini punya aku. Terus bisa aja. Jadi kalau kalian kesini, bisa aja kan tisunya kamu ambil terus kamu buang, pura-pura nggak tahu. mending jangan. Tapi kenapa orang yang datang dan ngambil tisu itu nggak gimana berantem sama aku? Karena kebanyakan orang dari Singapura juga lumayan reserve ya, kayak apa ya? Mereka jutek, tapi kalau mereka ngambek, mereka nggak langsung ngomong, jangan kayak gitu dong. Mereka diam aja gitu. Dan ini juga terjadi kepada satu culture shock lain yang aku alamin waktu aku naik eskalator. Coba naik eskalator aja ada culture-nya di Singapura. Sama di Australia juga ada. Nanti mungkin kita bisa bahas culture shock di Australia kamu ya. Boleh. Jadi kalau kita mau naik eskalator di Singapura itu, sisi kiri itu buat orang berdiri, sisi kanan itu buat orang jalan naik ke atas. Jadi kalau kita misalnya biasa kalau di Indo ya naik eskalator mah bebas, kalau misalnya aku jalan sama temen duaannya sebelah-sebelahan aja gitu sambil naik kan. Kalau di Singapura kayak gitu, orang ngambek. Nah,
Ya waktu itu aku sama temen aku ya berdiri sebelah-sebelahan naik eskalator. Aku berdiri di sisi kanan nih. Sisi kanan ini harus selalu kosong harusnya. Karena semua orang harus berdiri di sisi kiri, biar sisi kanan kalau orang yang lagi buru-buru bisa naik, langsung jalan naik ke atas. Tapi karena aku kayak gitu, jadi ya orang yang mau jalan naik ke atas gak bisa, ada aku di depannya gitu. Aku kan gak tahu apa-apa ya, dan karena mereka gak ngomong excuse me atau apa gitu, mereka cuma berdiri belakang aku terus gitu. Ya itu orang Singapura juga gitu ya, misalnya kalau kita berbuat apa yang mungkin kita nggak ngerti atau apa gitu, mereka tuh nggak gimana suka ngomong sama orang asing, jadi mereka mending diam aja. Atau kalau mungkin di Indo mungkin misi kak, aku mau lewat atau apa gitu kan bisa ngomong kayak gitu. Kalau di Singapura cuma gitu doang ya. Jadi awalnya aku juga nggak ngerti itu. Jadi hal-hal kecil kayak gini loh yang bikin aku ngerasa kok Singapura beda banget ya, rasanya aku kayak di planet lain. Dan sekarang aku juga mau ngomongin perbedaan elit-elit di Singapura dan orang-orang biasa di Singapura. Aku merasakan ini secara first hand karena waktu aku pertama kali di Singapura kan aku masuk ke sekolah elit ya. Dimana sekolah elit ini semua orang ngomongnya dengan bahasa Inggris yang benar-benar rapi gitu, dengan grammar yang betul. Gak semua sih, tapi kebanyakan seperti itu. Dulu setiap kali habis upacara kalau ada pengumuman tuh kita semua masuk ke auditoriumnya kursinya benar-benar ada empuk ya, di enak ya. Terus apa yang bikin aku sedikit ngerasa out of place juga ya. Out of place tuh Indonya apa? Out of place tuh gak masuk, gak fit lah. Ya merasa nggak masuk ke lingkungannya, karena setiap pagi ya begitu masuk sekolah, karena mereka orang-orang elit, obrolan mereka tuh setiap pagi kayak apa, teman-teman sekelas aku tuh kayak tahu nggak bapak aku baru beli mobil baru, tahu nggak, sedangkan aku cuman anak perantau beasiswa yang dapat duit dari pemerintah Singapura berapa satu bulan nggak tahu, $200 $300, dan itu sangat-sangat dikit ya di buat biaya kehidupan di Singapura ya. Cuman diam di belakang duduk dan dengerin mereka semua ngomong bapaknya punya mobil baru lah, inilah itulah. Tuh satu sisi elit di Singapura, dimana aku sedikit merasa not in place. Tapi gak semua orang di dunia Singapura yang elit ini juga kayak gitulah. Banyak orang yang memang baik juga, mau ngobrol sama aku, dan gak semua orang setiap hari punya mobil baru gitu. Dan mobil di Singapura itu mahal banget ya sekarang. Di Singapura itu buat beli, coba buat punya kayak surat izin punya mobil yang kertas doang, harganya di Singapura berapa? Bukan mobilnya loh, kertasnya doang. Surat izin beli mobil di sini aja nggak pakai surat izin sih, pakainya Rejo, RWC. Nah, surat izin maksudnya SIM. Bukan SIM, belum SIM, cuman surat yang mengizinkan kamu memiliki mobil untuk 10 tahun. Kayak mobil 10 ini tahun. bisa dimiliki untuk 10 tahun. Nggak tahu ya, 2 juta. Tahu berapa? 2 juta. Tahu berapa? 100.000 Sing dollar sama dengan 1,2 M. 1,2 M untuk sebuah kertas yang cuman berlaku 10 tahun. Dan setelah 10 tahun itu, mobil itu harus dirongsok. Jadi kalau kalian ke Singapura ya, kalian nggak bakal banyak lihat mobil-mobil yang vintage, yang udah tua-tua gitu. Soalnya setiap 10 tahun mereka harus rongsok mobilnya dan beli mobil baru. Dan kertasnya aja kayak STNK gitu ya kesannya tuh. Bukan STNK tapi kayak STNK. Berarti teman Koko si itu kaya banget ya, dia punya BMW seri 4 kalau nggak salah di Singapura. Nah, makanya orang-orang di Singapura kalau kalian lihat kebanyakan tuh mobilnya mobil-mobil bagus. Kenapa? Karena kertasnya aja udah semahal itu, kertasnya mungkin lebih mahal dari mobilnya. Ngapain beli mobil murah? Sekalian lah beli mobil yang rada mahal. Back to topic ya, kita melenceng sedikit. Jadi dari sekolah elit ini, di mana orang-orang yang seperti itu, dan sekolah ini sangat dipandang tinggi ya sama komunitas Singapura. Waktu SMA aku pindah ke neighborhood school, aku langsung beda banget ya. Semua orang tiba-tiba ngomongnya Singlish kayak walau bla bla. Pada saat itu waktu aku SMA, aku udah 2 tahun di Singapura. Waktu SMP, begitu masuk SMA, tiba-tiba pertama kalinya mendengar satu sekolah tuh ngomong Singlish gitu. Bukan Inggris yang benar-benar Inggris, tapi ya Singlish, dan Singlishnya Singlish kasar.
Ini kalau bahasa kasarnya mungkin begitu masuk ke SMA, sorry ini ngomong kasar tapi ini kasar bahasa Singlish ya. Mereka ngomong kayak kan cau mulai kayak gitu, yang artinya haruskah dijelaskan? Kan itu F your mother, cau itu smelly, is vagina. Fuck your mother smelly vagina. Ya ngomongin kepada gitu semua lah. Ya semua sih, tapi ya mungkin itu bisa disensor atau mungkin di-cut juga boleh. Mending dicari aja di Google deh. Ya, yang penting dicari aja di Google. Dan di sini mulailah lelohnya keluar semua. Begitu aku misal waktu ingat kan di sekolah elit itu kalau ada pengumuman sekolah kita semua masuk ke auditorium yang sangat luxurious gitu ya. Sedangkan di sekolah neighborhood ini pengumuman kita duduk mana? Duduk di lantai. Tapi walaupun seperti itu, aku waktu SMA tuh lebih seneng. Soalnya menurut aku ini lebih kayak, wah, I can fit in more gitu. Dimana waktu aku masuk SMP tuh semua orang udah punya grup-grup sendiri. Waktu aku SMA semua orang lebih open to make new friends gitu. Dan ini mungkin rasa Singapura yang sebenarnya gitu. Yang the middle class people memang seperti ini. Nggak se-reserved orang-orang yang kayak high class di waktu aku SMP. Dan kita juga mau ngomongin waktu pertama kali aku ke Singapura, cost of living ya. Cost of living, wah, tiap kali ngitung konversi SGD ke rupiah ya, aku mikir, gila sekali makan 100.000 gitu. Dan itu makanan yang biasa-biasa aja gitu, bukan kemana-mana, tapi kayak gila sekali makan 100.000. Tapi ini mungkin nggak ada apa-apanya dibanding makanan di Australia ya. Itu Australia jauh mahal. Sekarang di Australia sampai 200.000, paling murah di Australia sekarang 200.000 sekali makan. Kalau misalnya, ya silakan. Ya dulu koko aja ya di Australia sekali makan di McD aja, McD itu udah murah gitu ya di Australia. Sekali makan bisa $15 kan dulu 10 tahun yang lalu. Terus dulu mami aja dulu sempet kan minta duit sehari lah pas dia di sini. Koko kasihlah $30. Udah koko kasih $30, kenapa? Koko mau beli barang aja, koko convert tuh jadi rupiah. Waduh, ini barang berapa nih jadi rupiah? Gila, ini 300.000 untuk barang ginian doang gitu ya. Makanya koko pikir, cukup lah ya $15 2 kali makan. Udahlah, koko kasih lah $30 tuh ke si mami. Udah koko kasih tuh $30 ke si mami. Mami kayak, gila ini lu pelit-pelit banget. Si mami kan kadang-kadang pernah tuh ya ke Europe beli tas buat dijual. Pelit-pelit banget, koko sampai dimarahin tuh sama papi. Padahal gajinya, duit jajan bulanannya koko aja nggak segitu gede gitu ya. Koko mikir kalau misalnya koko ngasih 2 juta, ngasih 3 juta gitu ya sehari ke si mami, gimana caranya koko makan? Udahlah digantiin. Ya udah koko kasihlah ke mami. Itulah. Jadi ya lah di podcast berikutnya koko jelasin. Oke, jadi mungkin podcast ini lebih fokus ke aku yang merantau ke Singapura. Podcast berikutnya kita bisa fokus ke koko saya yang merantau ke Australia dan perbedaannya semua ya. Dan banyak servis di Singapura ya, kayak misalnya servis potong rambut gitu, itu yang kerja tuh orang-orang dari Cina yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris kadang kalau mau cari potong rambut yang murah gitu ya, murah juga masih mahal sekali potong rambut, kayak $12 gitu. Itu udah paling murah gitu, di pinggir-pinggir jalan yang orang-orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Kadang susah gitu. Aku ingat mau minta rambut aku di fade ya. Ngomongnya gimana? Aku kan bahasa Mandarin aku kurang bagus ya, aku nggak tahu. Aku ngomong kayak cepian meyo tufa, cepian itian tian, cepian yo tufa. Artinya di sini jangan ada rambut, di sini ada rambut sedikit, di sini rambutnya lebih banyak, semacam gitu. Jadi terus orangnya, you mean fade ah? Oh bisa, dia tahu fade. Ya kadang aku nggak tahu apa yang mereka tahu, apa yang mereka nggak tahu, kadang aku nggak tahu juga. Jadi ya begitulah. Kalau kalian ke Singapura misalnya nggak tahu apa ngomong bahasa Inggris aja, mungkin kalau servis-servis yang kayak diservisin orang Cina gitu ya, kayaknya mereka Inggris dikit-dikit ngerti, tapi kebanyakan mereka bakal ngomong ke kamu bahasa Mandarin. Jadi kalau bisa bahasa Mandarin ke Singapura itu lumayan advantageous tuh. Nah, ini yang menarik lagi nih. Persepsi orang Singapura ke orang Indonesia tuh gimana sih? Biasa kalau aku di Singapura ya, ngomong aku orang Indonesia, ada 2 respons yang sangat berbeda. Respons yang pertama di satu sisi lain, oh kamu pasti kaya banget ya, aku tahu semua orang Indonesia yang di sini kaya banget. Sedangkan di satu sisi lain mereka, oh kamu dari Indonesia,
kamu punya wifi nggak? Kamu punya mall nggak? Di sana ada listrik nggak? Kamu bajak sawah nggak di depan rumah kamu? Jadi ya, persepsi orang Indonesia di Singapura tuh antara super kaya atau super miskin, nggak ada di tengah-tengahnya gitu. Tapi orang-orang yang mandang kamu sebagai orang yang super kaya juga kadang menyebalkan ya, soalnya kayak jangan digeneralisasi lah. Wah, mungkin kalian tahu banyak orang Indonesia yang tinggal di Singapura bisa hidup di Singapura secara ekstravagan ya. Itu mungkin orang-orang mereka ya mungkin mereka lumayan sangat-sangat kaya ya, tapi kayak orang-orang yang biasa juga kan banyak orang-orang yang dapat beasiswa dan sekolah di sini secara gratis gitu kan. Bahkan aku aja selama kuliah di Singapura 4 tahun ya, aku tuh part-time job banyak banget cuman biar aku bisa makan. Mungkin kita bisa bahas lagi di episode-episode selanjutnya kalau kalian mau tahu school life di Singapura gimana dari SMP, SMA, dan kuliah. Biaya hidup juga, Re. Ya, biaya hidup juga. Tapi di sini kita lebih fokus ke culture shock dulu ya. Dan mungkin satu hal yang dulu lumayan ngebikin aku matanya terbuka juga ya. Cara orang Singapura berbaju, apa ya, how they dress up in public ya. Terutama untuk cewek-cewek ya. Soalnya kalau kita kan orang Bandung ya, dan pada saat itu masih tahun 2015, kita jauh lebih reserve, orang tuh pakai baju tertutup, celana harus kayak sedaknya di atas lutut dikit gitu. Sedangkan Singapura ya, begitu aku pertama di sana lihat banyak orang pakai baju kelihatan udolnya semua, celana cuman kayak celana dalam gitu. Cuci mata. Tapi ya cuci mata juga tapi ya. Tapi ya ini kan sesuatu yang sangat tidak common pada saat itu di Indonesia, terutama di Bandung. Tapi kalau sekarang kita ke Jakarta udah lumayan banyak juga ya orang kayak gini ya, yang lumayan terbuka. Di Australia, cewek jalan di luar nggak pakai BH, kelihatan bener. Nah, itu masih belum apa-apa. Aku ke Amerika waktu itu, aku lagi kuliah tuh dapat kesempatan exchange ke Berkeley ya. Kuliah bentar di Amerika di Berkeley. Nah, Berkeley itu sebelahnya kota San Francisco, dimana pada saat itu lagi Pride Parade, lagi bulan Pride ya, lagi bulan LGBT. Orang jalan di jalanan tuh beneran gak pakai apa-apa. Banyak yang dengan bangganya bugil dingdongnya cowok, ada yang dianting gitu kayak gitu, londoy-londoy, kelihatan semuanya ya di tengah jalan. Itu culture shock lagi waktu aku ke Amerika. Dan kalau kalian tertarik juga, silahkan bisa di komen di bawah mau apa yang dibahas. Tapi itu bukan di episode hari ini ya. Ada yang menarik juga, Singapura itu salah satu negara yang paling aman di dunia ya. Jadi banyak orang itu misalnya kalau mereka di kafe, mereka kan kadang kan mereka kerja di kafe di laptop gitu ya. Mereka mau pergi ke toilet, mereka tinggalin aja laptopnya gitu. Laptopnya di sana ditinggalin, balik lagi, ya laptopnya masih ada di sana. Mereka bener-bener nggak peduli gitu. Soalnya mereka tahu ninggalin laptop di tempat umum kayak gitu di Singapura tuh aman. Aku dulu pertama kali ke Singapura juga kayak gila, ini orang-orang barang-barang berharga mereka nggak ada yang diawasin gitu. Tapi ya nggak terjadi apa-apa. Akhirnya juga aku kadang-kadang ya mulai melakukan itu. Misalnya aku kalau belajar ke perpustakaan publik ya, mau keluar dari perpus buat makan dulu, balik ke perpusnya ke gedung lainnya, ini keluar makan ke gedung lain, aku tinggalin aja laptop, tas aku semua di sana ya, dompet, HP bawa lah. Tapi begitu balik-balik ya semua masih ada di sana gitu, barang-barang kita. Dan mungkin mereka melakukan ini juga, ini seperti culture shock-nya mereka ya. Mereka udah ada laptop, mereka nggak ada tisu mungkin, jadi mereka chopnya pakai laptop gitu. Mereka booking mejanya pakai laptop, dan mereka aman-aman aja untuk meninggalkan laptop selama setengah jam kayak gitu. Jadi kalau lihat orang ninggalin laptop di Starbucks buat ke toilet 10 menit kayak itu di Singapura normal banget. Kalau di Indonesia mungkin balik-balik udah kemana kali laptop, udah di kota lain. Aku tinggalin di Bandung 10 menit kemudian udah di Padang kali, nggak tahu lah.
Tapi ya dari semua culture shock ini juga ya ini membuka mata kita ya. Jadi kalau kita terlalu lama berada di negara kita sendiri, kita tidak membuka pikiran dengan apa sih yang ada di luar sana. Dan jadi dengan kita ngelihat semua culture perbedaan ini, mau di Singapura, di Australia, di Amerika, dimanapun, atau mungkin suatu hari kita bisa invite dede kita ya. Dede kita juga ada satu lagi, kita tidak bersaudara. Dede yang paling kecil kita sekolah di Jepang. Jadi mungkin itu ada culture shocknya tersendiri, mungkin kita bisa bahas. Dan semua hal-hal yang aneh, yang menurut kita aneh, yang kita lihat di negara orang itu, yang negara asing, ini bisa menjadi wawasan baru dan membuka mata ya. Kita kalau misalnya mau merantau, ini reflection aja, kalau kita mau merantau kita harus bisa belajar adaptasi ke culture mereka, bisa belajar supaya kita bisa survive di lokasi yang kita tinggalkan. Soalnya ini negara asing. Dan juga mungkin kalian bakal mengalami hal-hal seperti ini kalau kalian suatu hari ingin merantau ke Singapura atau ke negara lain ya. Nggak cuma ke Singapura. Beda loh. Jadi ya sama kalian merantau ke Jakarta, merantau ke Padang. Emang ada culture-nya masing-masing, cuman nggak separah kayak luar negeri nggak sih? Jadi gimana nih kalau kalian juga orang-orang perantau atau apapun culture shock yang lumayan menarik, silahkan komen di bawah. Aku mau tahu ya culture shock apalagi yang mungkin aku miss out, yang lupa aku sampein. Jadi sekian dari Raymond, terima kasih telah menonton. Itulah beberapa culture shock yang dimana Raymond alamin pas dia lagi kuliah ke Singapura. Bukan kuliah sih, dari SMP, SMA, kuliah. Kalau kalian ingin bahas lebih lanjut atau apapun, silahkan komen semua di bawah. Kita bakal replyin semua komennya. Channel kita ini masih sangat kecil ya, ini episode ketiga dari podcast kita. Kita ingin membawa perspektif internasional kepada orang-orang Indonesia. Kita ngopi merantau. Terima kasih, dan yang subscribe, amin kaya. Bye-bye. Bye-bye.